Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di 101,1 Radio Smart FM Makassar. Smart Listener, Presiden Joko Widodo meminta kepala-kepala daerah untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah supaya memiliki izin usaha atau nomor induk berusaha atau NIB. Nah, Jokowi menargetkan ke depannya pemerintah dapat mengeluarkan 100.000 izin usaha per hari dari angka 7.000 hingga 8.000 izin usaha per hari saat ini. Dan jumlah izin usaha yang keluar perharinya ini juga meningkat semenjak penggunaan sistem online single submission atau OSS dari 2.000 izin per hari itu menjadi 7.000 hingga 8.000 izin per hari. Nah, Smart Business seperti apa aplikasinya di daerah khususnya di Kota Makassar? Dan untuk saat ini kita akan berbincang bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Saya sapa dulu. Di sini kita sudah bersama dengan Bapak Andi Zulkiflinanda, Kepala DPMP TSP Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Mirsa, selamat sore para pendengar Smart FM dimanapun berada. Gimana kabarnya Pak? Aktivitas hari ini gimana Pak? Ya, kalau kabar alhamdulillah sehat, tetap Ya, semangat. Kalau aktivitas ya seperti biasa, kita mengurus perizinan Iya. harus standby terus. Standby terus ya. Karena kapan terlambat ya biasa banyak komplain nanti. Jadi memang harus on time begitu ya Pak ya. Iya, siap. Nah, Smart Listeners, Pak Zulkifli ini sebelumnya juga menjabat sebagai camat Ujung Pandang ya Pak ya. Iya, jadi Ya. karir saya kebanyakan di lapangan, mulai Ya. dari lurah, sekcam, camat, terakhir camat Ujung Pandang. Itu berjenjang gitu ya. Tapi kalau dilihat untuk kesibukannya ataupun aktivitasnya ya untuk saat ini semakin padat gitu ya. Iya, betul. Baik. Nah, Smart Listeners, untuk sore hari ini kita akan berbincang mengenai giatkan UMKM lorong tentunya dengan Laskar Lontara ya. Kita akan berbincang kurang lebih 1 jam ke depan dan kami informasikan untuk talk show kita hari ini kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Ada juga ingin bertanya silakan, kami siapkan live chat ya. Anda bisa langsung saja kirimkan pertanyaan Anda sekali lagi di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, Pak Zulkifli, kita lihat ya kalau untuk saat ini ya biasanya untuk kalau kita ingin berusaha itu kan biasanya salah satu persyaratan itu harus ada situ gitu kan. Tapi mungkin dari Pak Zulkifli ya sebelum kita membahas lebih lanjut lagi bagaimana untuk proses perizinan di Makassar untuk saat ini ya. Mungkin Pak Zulkifli juga bisa memberikan gambaran di awal dulu nih Pak untuk dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP untuk ruang lingkupnya itu seperti apa sih Pak? Ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara mengenai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DMPTSP, kebanyakan masyarakat juga agak asing mendengar nama ini. Masih ada dan masih banyak ya. Biasa saya ikut sosialisasi, turun ke bawah, bertanya PTSP, DMPTSP, mereka agak bingung. Hal ini saya kira wajar karena ini kan dinas yang sebenarnya sudah lama tapi dia berubah-berubah nama. Kenapa dia berubah nama? Karena dia berubah sesuai dengan uraian tugasnya, yaitu pelayanan masyarakat yang semakin intens, harusnya semakin cepat, ya, harusnya semakin murah. Jadi bisa jadi metode-metodenya ini selalu berubah, termasuk regulasinya. Ya, dulu namanya kantor perizinan. Ya, kalau kita kan nama kantor. Kalau PTSP orang nggak tahu, tapi kalau bilang dinas perizinan, mereka sudah paham, karena teringat dengan kantor perizinan dulu. Ya, jadi kantor perizinan kemudian berubah menjadi Sintap Satu Atap, pelayanan terpadu satu atap. Ya, setelah satu atap baru pelayanan terpadu satu pintu. Ya, ini berubah-berubah nama karena sistemnya yang selalu diganti. Ya, dulu namanya kantor perizinan. Orang mau mengurus izin harus ke kantor perizinan dulu, misalnya mau urus izin usaha. Ke kantor perizinan dulu ambil formulir. Kemudian pergi ke dinas perindak.
Ya, setelah itu ke lurah, ke camat. Setelah itu kembali lagi ke perizinan. Ya, itu sudah melalui beberapa pintu. Nah, kemudian dirubah. Ya, dirubah untuk supaya lebih singkat lagi. Ya, jadi sistemnya menjadi satu atap. Ya, Sintap dulu namanya, sistem satu atap. Jadi dibuatlah gabungan dinas dalam satu kantor. Ya, kemudian disitulah nanti berjalan berkasnya. Nah, jadi ditandatangani oleh masing-masing dinas, tapi dalam satu kantor. Makanya selalu dibilang ada gadis, gabungan dinas. Ya, kantornya kan seperti itu. Singkatnya Ya, seperti itu ya, ada gadis. ya. Tapi ternyata masih banyak komplain yang terjadi karena memang dalam satu kantor tetapi banyak kewenangan di dalamnya. Sehingga ini memperlambat. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti apa, Pak? dinas berkas berada di perizinan, kemudian masuk ke dinas misalnya perdagangan. Dinas perdagangan yang tanda tangani adalah kepala dinasnya. Ya. Nah, kepala dinasnya ini dia pasti turunkan ke bidang dulu untuk diparap. Kepala seksi diparap. Nah, ini masih untung kalau kepala dinasnya ada. Kalau dia misalnya berangkat dinas luar, kemudian apakah kepala bidangnya juga keluar, pasti kan terhenti. Nah, ini agak lama. Ini agak lama. Nah, makanya dibuat lagi sistem yang baru yang lebih cepat. Ya. Namanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Jadi semua pegawai-pegawai yang ada di dinas-dinas terkait yang mengenai perizinan, apakah itu izin pendidikan, apakah itu izin kesehatan, izin usaha, itu kita panggil semua masuk di dalam satu kantor namanya PTSP. Jadi kepala dinasnya memberikan kewenangan kepada timnya yang dipanggil ke PTSP itu untuk menandatangani surat rekomendasi-rekomendasi itu. Jadi ada perwakilannya masing-masing ada perwakilannya. situ gitu ya. Jadi bukan lagi kepala dinas yang menandatangani. Ya, jadi yang menandatangani adalah perwakilan yang ada di situ. Dan tidak boleh mereka misalnya harus pergi ke rapat, harus pergi dinas luar, tidak boleh, harus dia tetap menetap di situ. Jadi ada salah satu perwakilannya yang memang standby di situ, Pak ya. Supaya Jadi tidak, bisa cepat. Jadi cepat pelayanannya. Ya, lebih ya. cepat dibangun di sistem yang dulu. Jadi ini ya seperti yang diinformasikan tadi. Jadi ada perubahan gitu, Pak, dibanding dengan perwali sebelumnya dan untuk perwali 2 tahun sekarang ini gitu ya, Pak. Ada penyesuaian begitu, Pak. Iya. Pak Zulkifli. Jadi dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu begitu banyak regulasi yang berubah. Ya, ini kan penggabungan Omnibus Law, penggabungan semua peraturan ya di Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, dalam penggabungan itu ada regulasi yang diubah, ada yang dikurangi, ada yang ditambah. Termasuk dalam perizinan berusaha. Banyak regulasi yang berubah. Ya. Jadi contoh ya peraturan terkait mengenai izin usaha. Ada keluar namanya online single submission ya. Jadi OSS. Nah, itu kan sudah berubah. Jadi semua izin usaha harus melalui OSS untuk kemudahan berusaha. Nah, keluarlah PP nomor 5 dan nomor 6 tahun 2021 tentang kemudahan berusaha. Terkait mengenai OSS PP 5, kemudian masuk ke PP 6. PP 6 itu kemudahan berusaha OSS wajib dilakukan di daerah. Ya, jadi ini harus dijalankan. Itu masih dalam izin usaha, belum lagi IMB. Ya, izin mendirikan bangunan itu berubah. Ya. Turun PP 16 tahun 2021 bahwa IMB itu dirubah menjadi PBG. Ya. Ya, jadi PBG. Inilah banyak perubahan perizinan yang memang kayaknya semua. Ya. Kalau dia izin lingkungan berubah juga regulasinya menjadi persetujuan lingkungan sekarang. Bukan lagi izin lingkungan. Ya. Jadi banyak perubahan. Banyak gitu, sekali Pak. regulasi yang berubah. Inilah yang daerah harus menyesuaikan semua. Harus dirubah perdanya, dibuat perwali untuk menyesuaikan regulasi yang ada di atasnya.
Ya, seperti nah ini kita lakukan. Misalnya OSS, kami sudah membuat Perwali nomor 59 tahun 2021 tentang OS pelaksanaan OS di daerah. Karena di PP 6 daerah wajib melaksanakan OSS sebagai apa namanya kemudahan berusaha. Sekarang daerah apa pertanggungjawabannya? Ya. Pertanggungjawabannya adalah kita membuat Perwali atau Perda. Itulah dasar kami bahwa kami sudah laksanakan. Karena kalau tidak dilaksanakan, di PP itu menyebutkan akan diberikan teguran kepada daerahnya, bahkan diberikan sanksi pemberhentian. Untuk pengawasannya sendiri tuh langsung ke pusat atau gimana, Pak? Pengawasan Ya. daerah. Daerah, tetap Ya, ke daerah. tetap gitu ya. daerah. Oke. Kemudian untuk PTSP ini ya, juga mungkin bisa lebih ini Pak, untuk pelayanannya apa aja di situ Pak? Selain pembuatan IMB, terus apa lagi Pak? Ya, jadi PTSP ini ya sebenarnya namanya penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Jadi ada dua tugasnya. Tugas yang pertama adalah terkait mengenai penanaman modal. Kalau kita bicara penanaman modal, berarti kita bicara terkait mengenai investasi. Ya. Ya, investasi tentu berhubungan dengan investor. Nah, bagaimana kami di daerah mempromosikan Kota Makassar ini supaya para investor mau menanamkan modalnya di Kota Makassar. Salah satu di antaranya dengan kemudahan perizinan. Ya, tentunya kan kalau ada pengusaha mau menanamkan modalnya, dia kan pasti lihat bagaimana regulasinya, bagaimana perizinannya, bagaimana pajaknya. Nah, itu pasti mereka lihat. Nah, ini yang kami promosikan terkait mengenai penanaman modal. Jadi setiap tahun kami melakukan pelaporan berapa jumlah penanaman modal yang ada di Kota Makassar. Dan alhamdulillah tahun lalu kita sudah mencapai 8 triliun. Ya. Nah, itu untuk penanaman modal. Tugas pertamanya. Tugas keduanya adalah pelayanan terpadu satu pintu. Nah, ini terkait mengenai perizinan. Semua yang menjadi kewenangan Bapak Wali Kota mengenai perizinan itu saya tidak salah ada 12 sektor dilimpahkan ke PTSP yang menjadi kewenangan Pak Wali Kota. Misalnya izin pendidikan. Izin pendidikan biasanya ada mau membangun sekolah swasta, PAUD. Ya, kewenangannya Pak Wali Kota itu kan sampai dengan tingkat SD. Jadi SMP itu provinsi atau pusat. Jadi itu dilimpahkan ke PTSP. Kemudian izin kesehatan, izin praktek dokter, ya izin apotik, kemudian izin praktek bidan, ya semua itu dilimpahkan ke PTSP. Ya, kemudian izin IMB atau persetujuan bangunan gedung PBG, ya, nah, itu juga dilimpahkan ke PTSP. Ya, tetapi pengolahannya ini PTSP ini kan kita ini sifatnya kan mengumpulkan kewenangan ada kepada kami, tetapi kami menggunakan orang-orang teknis yang ada di setiap dinas. Kalau kita bicara mengenai IMB atau PBG, berarti kami berbicara menunggu rekomendasi dari Dinas Tata Ruang, ya bersama kami untuk menerbitkan IMB karena teman-teman dari Dinas Tata Ruang ini dianggap punya kualifikasi dan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan bangunan. Makanya kita tarik dia bekerja di PTSP dan tidak boleh diganggu. Ya, tidak boleh diganggu. Nah, makanya keluar SK Wali Kota untuk terkait mengenai tim teknis ini. Jadi satu SK koordinatornya adalah kepala dinas PTSP, kemudian anggota-anggotanya ke bawah adalah dinas-dinas yang terkait mengenai perizinan. Oke, jadi tetap ya ada perwakilannya, tapi tetap ya juga ini bersinergi dengan pihak-pihak terkait begitu ya. Ya. Apalagi terkait mengenai regulasi dan pengawasannya. Nah, terkait regulasi dan juga pengawasannya. Oh iya Pak Zulkifli, ini juga nih ada informasi juga. Katanya pelayanan perizinan di DPM PTSP Makassar ini katanya menjadi mohon maaf itu katanya nilainya agak turun ya di Indonesia. Nah, tentu dilakukan berbagai upaya ya untuk bisa bagaimana ini bisa naik lagi. Nah, ini salah satu hal yang dilakukan adanya inovasi ya dari pemerintah Kota Makassar ya. Ya, kita akan bicara juga sebentar itu ya Pak Zulkifli ya. Baik, untuk kita kembali lagi nih untuk proses perizinan ya. Untuk sekarang ini proses perizinan yang apa Pak yang paling banyak dilakukan oleh warga? Kita melihat yang setiap harinya ada tentunya ada IMB,
Kemudian izin usaha juga banyak. Izin usaha juga kan banyak, tadi sudah ya. dijelaskan per Iya, hari itu per bisa hari. sampai 7.000 sekarang. 7.000 sampai 8.000 ya. 8.000. Banyak Ya. izin usaha yang paling banyak, IMB. Kemudian biasa juga ada izin kesehatan, praktek dokter itu banyak. Ya izin praktek, kemudian izin sekolah, ya izin pendidikan, kemudian saya kira itu Itu yang paling banyak. yang setiap harinya ada. Terus kalau dalam per hari itu berapa waktu yang memang yang bisa untuk diselesaikan begitu Pak? Untuk diselesaikan Ya. ataupun diproses ya untuk perizinan. Ya, jadi kalau perizinan ini kan ada SOP-nya ya. Ini tidak bisa ada perizinan yang memerlukan memang seminggu untuk menyelesaikan produknya. Ya, seperti apa itu Pak yang butuh Misalnya waktu seminggu IMB. ya? Ya, kalau izin IMB itu khusus untuk rumah itu paling lama 2 minggu. Iya, 2 minggu. Kalau persyaratannya lengkap dan benar. Apa aja sih itu Pak? Kalau Ya, IMB misalnya, apa saja Pak? Apa ya, saja kalau memang IMB harus persyaratannya Pak? KTP, ada sertifikat kepemilikan tanahnya, kemudian ada gambarnya, kemudian ada PBB-nya, kemudian ada tanda tangan tetangga, tanda tangan di lurah dan camat. Itu menjadi persyaratan. Itu ya? menjadi persyaratan. Kalau dia lengkap, kita proses. Ya. Setelah proses, kita survei ke bawah. Kita lihat gambarnya, benar nggak gambarnya ini sama dengan yang ada di lapangan? Denahnya ya, Denahnya dulu. Ya, karena kan aturannya juga kita harus hati-hati. Ada koefisien dasar bangunan, ada koefisien dasar hijau KDH-nya, RTH-nya. ada juga rollingnya. Jangan sampai melanggar. Biasanya ada gambar lorong di sampingnya, dia tidak tampilkan lorong di sampingnya. Nah, ini setelah kita cek, ternyata tidak sesuai dengan situasi gambar. Nah, akhirnya kita kembalikan ke pemohon untuk dirubah gambarnya yang sesuai dengan sebenarnya. Oke. Ini yang agak lama biasa. Itu lama ya. Agak lama karena biasa si pemohon lama memasukkan kembali gambarnya. Kan dirubah dulu Pak. Ya dirubah dulu, tapi kan maunya cepat. Cepat ya. Pak, bagaimana kalau semuanya itu kan kalau rumah yang ada di tidak masuk kompleks gitu kan. Kalau semuanya rumah yang misalnya nih kita ada di salah satu pengembang ataupun developer, terus kita ingin mendirikan bangunan, itu tetap ya kita membuat IMB juga ya. Tetap harus. Jadi IMB ini ketika ingin merubah bentuk bangunan, wajib untuk mengurus IMB. Apakah hanya sekadar kalau dia hanya merubah misalnya menambah bangunan, nah itu masuk dalam renovasi IMB. Tentu membangun baru dengan renovasi tentu beda retribusinya. Ya, karena semakin tinggi retribusinya itu kalau semakin luas bangunannya, ataukah dia berada di indeks jalan yang jalan-jalan nasional. Jadi itu yang membedakan. Oke, Pak Zulkifli, ini untuk masyarakat untuk bisa mengakses dipermudah ya untuk melakukan proses perizinan. Apa sih sebenarnya menjadi kendala begitu dari masyarakat juga, Pak? Ya, perizinan ini kalau bilang permasalahan pasti banyak ya. Yang jelas yang kami tangkap bahwa masyarakat itu selalu ingin cepat. Ingin cepat. Ya wajar. Ya. Itu hal wajar dan itu harus kita menjadi penilaian buat kita sendiri bahwa kita harus mempercepat pelayanan. Nah, sekarang kita berbicara prosedurnya. Ya. Yang paling awal adalah persyaratan, ya SOP-nya. Persyaratannya dulu. Setelah lengkap, ya kemudian kita membuat kajiannya. Nah, inilah yang harus biasanya pengaduan banyak karena tidak adanya komunikasi. Ya. Tidak ada komunikasi. Karena tidak ada komunikasi sehingga banyak persepsi yang buruk terjadi oleh masyarakat di masyarakat. Karena tidak ada komunikasi. Wah, kenapa misalnya izin usahaku lambat? Kenapa IMB saya lambat? Ya, saya sudah lama menunggu. Ya. Mereka tidak tahu karena tidak ada komunikasi, tidak ada informasi yang diberikan. Kalau diberikan informasi yang baik bahwa Pak IMB-nya terlambat karena ternyata gambarnya yang kita kirim itu salah. Itu sekarang harus kita rubah. Nah, ada informasi yang masuk, mereka pasti mengerti. Nah, yang ini yang agak yang menjadi tantangan tersendiri buat kami.
informasi itu, penyampaian informasi. Karena biasanya ya kalau mereka datang di pengaduan itu baik, karena kita tinggal bertemu face to face. Yeah. Tapi ketika gambarnya misalnya salah atau ada kesalahan yang terjadi ketika kita mau menghubungi si pemohon, terkadang nomor HP-nya biasa tidak bisa dihubungi. Yeah. Biasa juga yang datang itu Untuk mengurus perizinannya ya, bukan mengurus dia perizinannya. langsung Bukan gitu dia ya. langsung. Ya, diwakilkan ya, Pak. diwakilkan tanpa membawa surat. Ya. Ya, biasanya kita percayakan seperti itu, ternyata tidak pernah yang mengkomplain ini atau yang mengurus ini tidak pernah melaporkan kepada yang si pemohon ini. Ya. Nah, ini yang kehati-hatian kami. Jadi di sini memang tantangannya seperti itu, memberikan informasi itu kepada masyarakat, pertemuannya itu memang betul-betul harus kita teliti dan harus kita pertanggungjawabkan, saya kira. Ya. Karena kita kan pelayan publik, jadi ketika ada salah pasti kami yang harus menanggung. Iya. Jadi memang ya ini sinergi ya, harus komunikasinya ini lebih dimaksimalkan. Harus dimaksimalkan Ya. dengan si pemohon. Si pemohon ya. Pak, katanya ini dari PTSP, DPM PTSP ini juga memberikan kemudahan izin berusaha juga ya untuk pelaku UMKM ya. Nah itu gimana ceritanya Pak Sul? Jadi begini. Jadi konsepnya sendiri bisa digambarkan atau gimana Pak? Jadi begini, saya mulai dari adanya adanya izin usaha OSS ini. Ya, tahun 2017-2018 pemerintah pusat meluncurkan namanya single submission. Ya, jadi OSS ini adalah sistem yang terintegrasi terkait mengenai perizinan berusaha, ya, yang secara elektronik itu dikelola oleh lembaga namanya OSS. Lembaga OSS itu terdiri dari pemerintah pusat atau kementerian, kemudian gubernur, kemudian wali kota di dalamnya. Jadi kalau orang mau mengurus izin usaha sekarang tinggal membuka aplikasi secara online. Mau dia kewenangannya kementerian, mau kewenangannya gubernur, kewenangannya wali kota, itu dalam satu aplikasi, dalam satu sistem yang secara elektronik. Dulu kalau kita mau mengurus perizinan usaha, kalau dia kewenangannya menteri, kita pergi ke kantor kementerian. Ya, kalau dia kewenangannya gubernur, kita pergi ke pelayanan di kantor gubernur. Kalau wali kota di wali kota. Nah, sekarang tidak perlu. Kita tinggal membuka website namanya OSS. Itu aplikasinya. Itu gitu sudah ya? ya, itu Website sudah aplikasinya. Tinggal dibuka, kemudian di-input. Di situ kita harus membuat email dulu. Setelah membuat email, kita harus ada KTP dan NPWP. Karena kita akan masukkan nama berdasarkan NIK dan nomor NIK. Kemudian NPWP. Kita masukkan, kemudian identitas usaha. Ya, identitas usaha kita masukkan, input. Setelah itu tanda tangan klik pernyataan. Pernyataan lingkungan, pekerjaan perlindungan kerja, kemudian BPJS, ada juga BPJS tenaga kerja dan kesehatan, tetapi ini bisa di next. Setelah selesai, maka bisa terbit izinnya. Itulah keluar namanya NIB, nomor induk berusaha. Oh, NIB. Ya, jadi setiap pelaku usaha itu cepat ya, langsung jadi gitu cepat, Pak ya. iya. Hitungan detik, tutup mata saja. Jadi NIB ini adalah identitas pelaku usaha. Dulu namanya SIUP. Dan situ kan. Situ. Sama, Dulu ya. namanya bisa juga TDP, tanda daftar perusahaan. Itulah namanya NIB. NIB. Ya. Ya. Nah, jadi sekarang orang tinggal mendaftar secara online kapanpun, dimanapun. Nah, OSS ini berbasis resiko. Apa Pak resikonya? Maksudnya berbasis resiko, dia terbagi dari 4 kelas. Resiko rendah, resiko menengah rendah, resiko menengah tinggi, dan resiko tinggi. Jadi ketika kita mengurus NIB, kita menginput, otomatis nanti ada status yang kita dapat setelah menginput. Ya, karena kan diinput juga alamatnya, usahanya, Ya, ya. kemudian modalnya berapa,
pekerjanya berapa. Itu dimasukkan disertakan semua. juga ya. Harus wajib diinput Iya. semua di situ. Terus pada saat kapan itu Pak yang 4 kategori itu gimana? Jadi misalnya? langsung ada 4 kategorinya. Misalnya kalau dia menjual barang campuran yang ada di dekat di lorong-lorong itu masuk pasti resiko rendah. Ya, jadi resiko rendah. Indikatornya apa Pak untuk resiko rendah? Indikatornya dia resikonya. Jadi misalnya kalau kan orang beda kalau membuka usaha barang campuran di lorong atau membuka hotel. Ya. Pasti beda kan? Nah, kalau dia hotel 100 kamar kan lebih tinggi. Lebih tinggi resikonya. Resikonya. Ya. Hotel juga kalau dia 50 kamar tentu beda resikonya dengan 100 kamar. Karena kan ini terkait mengenai jumlah pengunjung. Nah, jadi kalau dia hanya toko-toko di lorong, saya kira itu masuk resiko rendah. Resiko rendah. Semakin rendah resikonya, semakin sedikit syaratnya. Kalau dia resiko rendah dan menengah rendah, cukup NIB. Itu adalah legalitas izinnya. NIB. Hanya sampai NIB saja. NIB. Ini kan biasanya Pak kalau untuk pelaku UMKM ya, untuk nambah permodalan itu kan biasanya kita ingin ada dana kur misalnya. Nah itu gimana Pak? Cukup NIB saja ataukah ada hal lain yang memang ikut di biasanya kan ada subsidu kan, surat keterangan berusaha dari kelurahan ya. Makanya NIB itu adalah legalitas usaha. Ya, kalau untuk resiko rendah dan resiko menengah rendah, artinya untuk usaha UMK, ya usaha mikro kecil, ya usaha mikro. Kalau penggolongan yang kita maksud penggolongan UMK ini ada non UMK itu jumlah modalnya. Kalau dia 1 miliar modalnya di luar tanah dan bangunan itu masuk mikro, usaha mikro. Kalau dia 1 sampai 5 miliar masuk usaha kecil skalanya. Kalau dia 5 miliar sampai 10 miliar menengah. Nah, kalau dia di atas 10 miliar berarti non UMK usaha di atas dari bukan ini ya. Jadi dia misalnya perusahaan besar. Nah, itu pasti non UMK itu. Ya itu 10 miliar, modalnya 10 miliar itu non UMK. Ya. Yang mendapat bantuan itu biasanya adalah UMK. Mikro kecil. Jadi kalau makanya banyak orang pelaku usaha, saya ini masuk UMK atau tidak? Lihat dulu jumlah modalnya. Nah itu yang diinput di NIB itu, di OSS. OSS itu Pak ya. Jadi NIB sekarang pengganti jadi situ-siup. Situ ya. Kalau misalnya, saya punya situ-siup Pak. Ya, atau saya punya masih berlaku, kan ada expire-nya di situ kalau situ. Ada tanggal berlakunya gitu ya Pak. Expire date-nya. Oke, Pak Zul, ini terkait ya untuk memberikan kemudahan juga para pelaku usaha ya, terutama di lorong Pak. Ini ada inovasi ya, ada Laskar Lontar. Nah, itu gimana Pak konsepnya? Jadi karena sekarang izin usaha untuk UMK itu sangat gampang. Ya, kalau dulu kan urus situ-siup pasti Mbak Mirsa ingat, ambil dulu formulir di PTSP, kemudian kita ke kantor lurah suruh lagi ke RT, suruh lagi ke RW, kemudian ke kantor camat, baru urus situ-siup. Sekarang nggak perlu kan OSS, tinggal daftar, masuk daftar, isi nomor identitas, KTP, NPWP, selesai. Terbit namanya NIB. Ada juga namanya isi juga KBLI. Di situ kita pilih klasifikasi usahanya yang mana. Nah, kemudian dapat status. Oh ini ternyata resiko rendah, ini resiko menengah rendah. Nah, jadi begitu gampang. Nah sekarang ada program yang dibuat oleh Pak Wali Kota, ya namanya Lorong Wisata. Lorong Wisata. Ya. Nah ini gimana Pak? Jadi Pak Wali ini mewajibkan semua kecamatan dan kelurahan itu memiliki lorong wisata, lorong yang harus ada nilai jualnya untuk dikunjungi oleh orang. Nah, itu namanya lorong wisata. Ya. Nah, jadi semua SKPD. Secara konsepnya gimana tuh Pak untuk lorong wisata? Jadi kita lihat kekuatan apa yang dimiliki lorong itu sehingga orang mau datang ke situ. Tentunya ada daya tariknya juga dong. Iya, makanya SKPD ini dan camat lurah harus memikirkan bagaimana
apa nilai daya tarik, ya, value-nya yang ada di lorong itu supaya orang mau datang ke situ. Jadi setiap lurah mengirimkan lorong-lorong mana yang bisa menjadi lorong wisata. Jadi tidak semua lorong. Tidak semua Persyaratannya lorong. apa Pak? Kalau bisa menjadi lorong wisata? Yang penting dia punya nilai value di situ. Apa yang bisa diangkat di situ? Apakah Termasuk masyarakatnya yang apa ya, mempunyai banyak Termasuk. usaha gitu Ya, kan? bisa. Ya. Kalau ada di situ misalnya banyak dalam lorong itu ada usaha yang dikembangkan sehingga orang mau datang ke situ, itu bisa. Semua SKPD wajib mensupport lorong ini yang ditunjuk oleh lurah camat, ya termasuk infrastrukturnya. Kami di PTSP ini karena punya tugas tupoksi ada terkait mengenai perizinan, maka kami membentuk namanya Laskar Lontara. Lah, ini singkatan dari layanan online perizinan untuk rakyat, namanya Lontara. Ini targetnya berapa UMKM Pak? Jadi ini baru dibentuk atau gimana? Ini bulan lalu kita bentuk. Bulan lalu ya. Jadi ini jumlahnya Laskar ini 30 orang. Jadi Pak Wali kan sudah melalui Pak Camat sudah menetapkan lorong wisata. Kalau saya tidak salah ada 1.000 lebih lorong wisata di seluruh Kota Makassar. Ya, jadi satu kelurahan kurang lebih 7 lorong. Ya. Tugas kami adalah menjaring UMK yang punya potensi untuk dikembangkan. Usahanya ya. Usahanya yang tidak memiliki izin. Ya. Inilah Laskar kami turunkan ke bawah untuk membantu masyarakat yang punya usaha yang sudah berkembang tapi tidak belum memiliki izin. Nah selain izin Padahal ada gampang sekali urus izin. dipermudah ya. Kami turun ke bawah, Iya. bawa laptop, bawa modem, bawa print, selesaikan di lorong. Jadi nggak usah Nggak perlu kemana-mana. masyarakat datang ke PTSP. khusus untuk prioritasnya UMK dan lorong wisata. Lorong wisata. Nah ini bukan hanya itu aja Pak ya, untuk proses perizinan ya modalnya juga dapat enggak? Kalau Next mungkin bicara modal enggak, kan kita anggarkan. Oke. Kita anggarkan. Jadi gratis semua, enggak perlu bayar. Nggak usah bayar. Ternyata ya. di lapangan banyak usaha-usaha masyarakat yang berhasil, yang digemari oleh masyarakat, tetapi tidak belum memiliki izin. Inilah yang kita bantu. Kami mendapatkan ada pelaku usaha interior, pembuat interior di lorong. Bahkan mereka sudah membuat di kantor-kantor di bank-bank interior ini, tapi tidak memiliki izin. Izin ya. Kami bantu, langsung itu hari terbit, langsung legal. Ada juga produknya coklat, ya, di Rapocini. Di Gojek itu selalu habis, ya, karena dipesan terus. Ternyata tidak memiliki izin, Ya, tidak memiliki NIB. Kita bantu itu. Ya. Banyak yang terjadi, termasuk izin PIRT, pangan industri rumah tangga. BIRT Pak. Ya, PIRT. Ini kan biasa masyarakat banyak membuat. Pada saat kapan itu Pak? Itu gimana Pak untuk BIRT? PIRT itu kan izin pangan yang dibuat di rumah tangga, ya, makanan yang dibuat Industri di rumah tangga ya? Industri rumah tangga. Industri rumah tangga. Ya, yang dibuat. Nah, itu harus ada izin PIRT-nya. Karena tidak akan mungkin dipasarkan di supermarket, di tempat-tempat yang yang Swalayan, swalayan, ya. kalau tidak ada PIRT-nya. Nah, sekarang itu juga kami turun di Satgas Lontara. Itu juga termasuk Itu kan masuk di cover juga? OSS. Itu di cover juga Pak? Iya, masuk di OSS. Itu kita cover juga dan banyak. Oke, ya. Nah ini kemudahan ya yang diberikan oleh DPM PTSP ya. Jadi untuk izin berusaha ya, kemudian untuk izin PIRT ya Pak ya. Iya. Izin PIRT ya. Ini menjadi persyaratan ya. Kalau semuanya smart listeners mempunyai usaha industri rumah tangga, nah ini penting sekali ya smart listeners, karena pada saat Anda memasarkan usaha Anda itu biasanya yang dicari, itu yang biasa dipersyaratkan ya Pak ya. Iya. Oke. Baik Pak Zulkifli, masih ada yang disampaikan Pak terkait ya untuk yang menjadi inovasi ini ya dari pemerintah Kota Makassar, khususnya ini memberikan dorongan bagaimana untuk UMKM itu bisa lebih berkembang ya di lorong ya. Jadi memang
Bapak Presiden sudah menginstruksikan kepada semua pemerintah daerah supaya bagaimana UMKM ini didorong ya agar bisa berkembang, apalagi semenjak pasca pandemi ini. Nah, sekarang tugas kami adalah bagaimana memberikan legalitas kepada para UMK. Karena bisa kita ketahui bahwa ternyata banyak sebenarnya UMK yang berpotensi tapi tidak memiliki izin, tidak legal. Sedangkan persyaratan kalau usaha ingin berhasil kan harus wajib memiliki legalitas. Mau dapat bantuan KUR, mau memasarkan di tempat-tempat resmi, harus ada izinnya. Harus ada legalitas. Ya. Di sini pemerintah hadir gitu ya. Dan sekarang mengurus legalitas itu sangat gampang, khusus untuk UMK. Kalau non UMK pasti banyak persyaratan. Kalau mau bangun hotel, kalau mau bikin membuat usaha besar, itu harus ya. Itu pasti persyaratannya lebih banyak. DPM PTSP ya. Sekali lagi Pak, kalau untuk UMK sangat saya kira sangat dimudahkan ya. Kalau tidak mengerti, banyak juga ibu-ibu di lorong yang Pak, saya nggak tahu. Buka internet saya tidak tahu, melihat aplikasinya saja saya bingung. Jadi kami buka loket di PTSP, ya loket konsultasi. Jadi silakan membawa saja KTP-nya dengan NPWP-nya. Nanti kami saya siapkan petugas, ada komputernya, ada printnya. Tinggal dimasukkan di situ, petugas kami yang bantu print, selesai. Bagi yang tidak mengerti IT. Itu sangat dimudahkan ya, smart listeners. Jadi kalau umpamanya Anda mau punya usaha, ya sekali lagi itu langsung saja ya, langsung juga bisa ya ke DPM PTSP ya Pak ya, untuk usaha UMKM ya. Kalau lorong wisata, baru Kecamatan Ujung Pandang yang kami rampungkan dulu ini. Nanti ini sebagai minggu ini ya? Selesai, kami pindah lagi ke kecamatan berikutnya. Insya Allah Wajo. Jadi nanti keliling ya. Jadi tunggu saja kalau misalnya. Tapi kalau mau cepat-cepat, silakan datang di loket DPM PTSP. DPM PTSP di kantor Balai Kota ya. Kantor Balai Kota. Kantor Balai Kota Makassar. Ya, Kantor Balai Kota Makassar, nomor Jalan Ahmad Yani nomor 2 ya. DPM PTSP Kota Makassar. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak untuk informasinya ya. Bapak Andi Sulkivinanda, Kepala DPM PTSP Kota Makassar ya. Terima kasih. Ya, dan Smart Listeners, demikian perbincangan kita di hari ini. Untuk perbincangan ini kami simpan di channel YouTube Smart FM Makassar. Dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, Zamir Zahrianti pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.